Oke, sebentar. Oke, eee, nanti saya pengen, minta Mbak Resti untuk ngasih, apa ya, cuap-cuap sedikit tentang, dunia bisnis. Jadi Mbak Resti ini, nanti beliau akan cerita, detailnya seperti apa, siapa beliau, dan lain sebagainya. Tapi sekedar sekedar, pembuka, sekedar, perkenalan, saya kenalin Mbak Resti ini, beliau ibu rumah tangga, ya, ibu rumah tangga dengan 5 orang anak, eee, baru serius mulai bisnis sekitar 1 tahun lebih lah ya, 1 tahun lebih yang lalu. Eee, 1 tahun lebih mulai serius di bisnis online dari, nggak punya apa-apa gitu ya, bahkan pertama kali, ngomong ke saya, eee, cita-citanya cuma pengen dapat 5 juta sebulan. Nah, eee, cuma pengen dapat tambahan 5 juta sebulan. Nah, tapi ternyata setelah diseriusi ya, beliau serius, menjalankan, bisnisnya, ikut step-step yang saya saranin, eee, komitmen dengan pekerjaannya, konsisten belajar dan lain sebagainya. Per beberapa bulan yang lalu lah ya, nanti Mbak Resti boleh, nanti yang akan cerita detailnya seperti apa. Tapi beberapa bulan yang lalu itu sudah, beliau punya omset yang sudah tembus sekitar 1,2 M, 1,2 miliar sebulan. Benar Mbak Resti ya? Iya, betul, Bang. 1,2 M. Alhamdulillah. Nah, ya teman-teman bisa bayangin, 1,2 M sebulan itu bukan omsetnya, eee, seorang laki-laki kayak saya, bukan omset sebuah perusahaan yang serius gitu ya. Cuma omset, ibu rumah tangga dengan 5 orang anak. Eee, halo, cek cek, suaranya hilang? Suara saya hilang nggak? Ini kok ada yang hilang? Suara saya jelas? Udah jelas, Bang. Jelas ya? Ya, jadi, eee, 1,2 M sebulan omsetnya itu di dihasilkan oleh seorang ibu rumah tangga dengan 5 orang anak, dengan segala kerempongannya. Nah, teman-teman bisa bayangin fokusnya, kalau saya saranin fokusnya jangan ke angka 1,2 M-nya, tapi fokusnya kebayang nggak kayak apa, eee, kerepotan yang harus dijalani, eee, oleh Mbak Resti sehingga bisa dapat seperti itu kayak apa gitu ya. Nanti kita minta Mbak Resti untuk cerita. Nah, nanti, apa juga hubungannya dengan dengan, kelas ini, kelas bukan BOB. Mbak Resti ini alumni alumni kelas BOB offline ya. Kalau ini kan, tadinya BOB online. Cuma karena BOB yang offline di online kan, eee, kelas yang online-nya ngalah jadi kelas bukan BOB namanya, ya. Lalu kelas BOB ya berjalan secara online. Harusnya offline. Nah, Mbak Resti ini, alumni yang BOB offline. Nanti beliau cerita juga, ngapain aja di kelas BOB itu. Dan apa apa, pengaruhnya ke beliau ketika menjalankan bisnisnya, gitu ya. Nah, eee, saya pengen pengen bacain, pertanyaan teman-teman dulu. Pertanyaan yang kemarin dikirimkan ke Mbak admin. Sebentar. Oke, nomor satu tentang audionya langsung didengarkan atau bertahap sesuai instruksi, ini nggak usah dijawab deh.
Mbak Errol yang jawab. Dengerin aja semuanya, ya. Nggak usah nunggu instruksi, dengerin semuanya, lalu silakan ditanyakan apa yang ingin ditanyakan. Lalu yang kedua, dari Mbak Ana. Saya jualan hijab, mukena, dan gamis. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. A. Saya sudah mempunyai toko offline dan online. Bagaimana cara mengelola antara toko offline dan online? Saya jawab langsung ya. Gimana cara mengelolanya? Ya tinggal dikelola aja. Ya, yang jelas pasti beda dinamikanya dunia offline dan online. Cuma kalau offline saya jujur nggak tahu karena saya nggak punya toko offline. Tapi yang jelas ya seperti toko-toko offline kebanyakan lah ya. Ada karyawan yang ngurusin si tokonya, kemudian pasti ada stok di tokonya gitu ya, dan lain sebagainya. Tapi saya nggak terlalu tahu detail dinamika toko offline karena saya nggak punya toko offline. Dan Mbak Resti juga beliau punya omset 1,2 M sebulan itu nggak punya toko offline sama sekali, nggak punya stok sama sekali. Ya, nanti silakan tanya-tanya ke Mbak Resti. Ya, jadi sama sekali nggak punya toko offline. Kita penganut mazhab online penuh gitu ya. Jadi kita nggak ada offline-offlinean. Madu juga udah nggak nyetok ya Mbak ya? Udah enggak, Bang. Udah nggak ya? Nah, Udah dropship. Ya. tadinya nyetok, beliau nyetok di Bandung. Kalau pakaian dari awal emang udah nggak nyetok ya? Ya, udah enggak. Hmm. Udah enggak dari awal. Dari awal. Kalau fashion, setahu saya Mbak Resti nggak pernah nyetok sama sekali. Iya. Nah, jadi soal bagaimana mengelola toko offline dan online, yang pasti beda pengelolaannya. Kalau toko offline saya nggak tahu, tapi kalau toko online juga tergantung sistemnya seperti apa. Ya, tergantung sistem yang dibikin seperti apa, apakah pakai stok atau enggak. Kalau saya dan Mbak Resti memang alirannya sama, jadi kita nggak punya terlalu besar effort gitu ya, apa namanya, usaha yang banting tulang peras keringatnya itu nggak terlalu heboh banget karena kita nggak punya stok. Otomatis karena nggak ada stok, kita nggak punya kerjaan untuk nyatetin ready stock gitu ya. Kita nggak punya kerjaan itu, otomatis itu hilang gitu ya. Itu berarti meringankan kerjaan. Ya, kemudian kita juga nggak perlu nyiapin modal untuk belanja produk untuk stok gitu ya, karena stoknya nggak ada, otomatis nggak perlu belanja dong. Gitu. Karena kita full dropship ya, semuanya full dropship. Dia ada barang dari supplier, kemudian kita ngiklanin, lalu kalau ada pembeli yang mau beli, pesan ke kita forward pesanannya ke supplier langsung kirim ke pembeli. Ya, sistemnya selalu seperti itu. Paling nanti ada tambahan, sebentar saya coret-coret. Jadi kalau dropship itu kan sistemnya, jadi si ini supplier, lalu di sini kalau peran saya kayak saya dan Mbak Resti, kita perannya sebagai distributor. Ya, distributor, atau kalau misalnya ada yang lain, ada agen, ada reseller. Ini di sini. Lalu di sini ada end user. Nah, jadi siklusnya selalu seperti ini. Jadi end user akan pesan barang ke distributor, agen atau reseller. Tapi kalau kayak
kayak saya dan Mbak Resti sebagai distributor, kita hampir nggak pernah sih ya ngelayanin end user. Jadi kerjaan kita sebagai distributor itu melayani orderan dari reseller dan agen. Nah, jadi end user tuh order ke reseller dan ke agen. Agen juga kayaknya jarang ya, jarang berinteraksi dengan end user langsung. Mereka yang ngurusin reseller. Kira-kira gitu. Nah, dari sini reseller forward orderan end user ke kita sebagai distributor, lalu kita forward orderannya ke supplier. Lalu supplier kirim barang ke end user. Udah, ini transfer, ini transfer. Jelek banget ya tulisannya. Nah, udah kayak gini doang alurnya. Jadi makanya saya selalu bilang ke teman-teman yang terjun di dunia online, kalau usaha online itu masih merepotkan, ya masih merepotkan sistemnya, saya pastikan ada yang salah dengan sistemnya. Gitu. Ya. Jadi kan mudah banget gitu ngelolanya kayak gini kan mudah banget. Jadi end user pastikan kita punya admin lah ya. Nah, di sini ada admin. Jadi admin yang akan merekap semua orderan dari end user untuk resellernya. Atau kalau kita sebagai distributor, admin kita akan merekap semua orderan dari reseller atau dari agen. Gitu. Lalu admin akan forward ke supplier. Gitu. Oke. Nah, nanti mungkin dari siklus ini nanti akan berkembang diskusinya. Lalu saya sambung ya. Pertanyaan B, bagaimana cara merekrut reseller? Ya, bagaimana cara merekrut reseller? Nah, nanti Mbak Resti kayaknya yang jagoan jelasinnya Mbak Resti. Bagaimana cara merekrut reseller? Yang jelas, kalau saya prinsipnya yang namanya reseller itu dia akan hadir ketika kita bisa menawarkan benefit yang sesuai kebutuhannya dia. Nah, kenapa orang mau jadi reseller? Karena motivasinya macam-macam sih ya. Cuman kayaknya yang akan kita terima tuh yang motivasinya cuma ketika dia butuh uang gitu. Udah, itu doang gitu. Kalau misalnya ada reseller yang ketika ditanya, kenapa mau jadi reseller? Nah, ini tips ketika teman-teman mau rekrut reseller, teman-teman boleh tanya ke calon resellernya ketika dia gabung gitu ya, tanya aja, Mbak, motivasinya apa mau jadi reseller? Nah, dari situ kita akan bisa kira-kira menebak gitu ya, kayak apa perjalanan jualannya dia. Gitu. Ya, jadi mungkin mungkin ada yang bilang, oh saya butuh tambahan uang belanja karena ya penghasilan dari suami masih kurang, atau misalnya ya saya pengen memaksimalkan usaha saya yang sebelumnya di offline, atau mungkin ya saya pengen punya kesibukan aja gitu ya. Nah, setiap motivasi itu akan mengarahkan dia ke kayak apa jadinya dia nanti gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti ada keluhan, ada yang curhat, saya punya reseller tapi resellernya nggak bergerak, nggak aktif, ditanya diem aja, mereka nggak jualan. Ya mungkin motivasinya yang kayak tadi, motivasinya yang kayak cuma pengen ada kesibukan aja, cuma pengen punya penghasilan tambahan. Kalau penghasilan tambahan masih oke lah ya. Walaupun ini juga jebakan. Jadi misalnya ada teman-teman yang
ngasih posisinya sebagai karyawan di sebuah perusahaan, lalu nyambil dengan usaha online. Ada yang serius dengan jualan online-nya, ada yang serius dengan usaha online-nya, tapi banyak juga yang nggak bergerak karena mungkin, ya masih ada gaji bulanan inilah gitu ya, masih ada gaji bulanan, masih aman dan seterusnya. Tapi ya ada yang serius dengan bisnisnya sambil sambil, eee, kerja di kantornya, ya ada juga yang seperti itu. Tapi yang saya amati banyaknya sih enggak, banyaknya yang, ya seadanya aja gitu ya. Nah gitu kira-kira. Jadi cara rekrut reseller yang jelas eee, kita harus cari orang yang memang butuh duit gitu ya, butuh duit. Nah, kalau misalnya mereka nanti di perjalanan enggak enggak perform gitu ya, malas-malasan jualannya dan lain sebagainya, ya mungkin emang nggak butuh duit gitu. Bisa jadi karena emang, eee, uang belanja dari suaminya itu sudah 1 miliar kali sebulan gitu, atau 100-200 juta sebulan. Jadi, agak bingung gitu ngabisin duitnya. Jadi emang nggak butuh-butuh amat duitnya, gitu ya. Eee, ke rekrutnya? Yang jelas ke tempat orang yang banyak, berkerumun gitu ya. Eee, di mana tempat orang berkerumun, kalau saat ini ya nggak ada yang lebih banyak lagi daripada sosial media dong gitu. Ya di sosial media ada banyak tipe orang di sana, ada banyak, macam-macam, orang dengan segala macam kondisi latar belakangnya. Mungkin bukan mungkin sih, saya yakin ada banyak orang yang punya motivasi, "Saya pengen serius jualan supaya saya punya penghasilan tambahan. Saya, saya memang nggak punya penghasilan sama sekali, jadi saya pengen pengen serius jualan supaya saya bisa bertahan hidup," dan seterusnya gitu ya. Ada macam-macam gitu motivasinya. Jadi, pastikan kita bisa menjangkau orang-orang yang memang butuh butuh tambahan penghasilan, butuh uang dan lain sebagainya. Nah, gimana cara menjangkaunya nanti Mbak Resti yang akan cerita kayaknya, ya. Ada banyak strategi lah, oke. Kemudian, eee, yang C, bagaimana cara menentukan harga antara toko offline dan online? Apakah disamakan dan dibedakan? Saya nggak ngerti kalau, eee, posisinya sebagai kalau posisinya sebagai produsen, jelas dia harus dihitung harga pokok produksinya, ya, ada HPP-nya, ada biaya produksi dan lain sebagainya gitu ya. Itu harus dihitung dulu yang jelas. Tapi kalau misalnya posisinya sebagai distributor, ya posisinya sebagai distributor bukan otomatis sih, biasanya kan, distributor tuh sudah punya harga seragam dari supplier, dari produsen, ya. Lalu, eee, harga seragam ini, untuk end user, lalu si distributor dapat diskon diskon sebagai distributor. Entah 35% atau 40% atau 45%, macam-macam, ya. Nah, dari situ, ya udah, eee, semakin sedikit semakin sedikit cost yang dikeluarkan, si toko, otomatis, peluang profitnya akan semakin besar kan, gitu. Nah, makanya saya, dan kawan-kawan termasuk Mbak Resti, itu prefer untuk nggak punya toko offline. Kenapa? Eee, karena kita nggak mau punya banyak cost gitu ya, kita nggak mau punya banyak cost. Cost di toko offline tuh banyak banget, ya, cost di toko offline tuh banyak banget. Listrik, ya, air, lalu, sewa bangunan pasti, ya, belum makan siang si karyawan, ya, belum macam-macam lah gitu ya, belum kalau ada preman, ada pungli dan lain sebagainya, wah itu ribet banget gitu, ya. Nah, kita nggak pengen punya punya kos-kos kayak gitu, kita pengennya ya udah perkecil cost-nya sehingga
peluang profitnya semakin besar gitu. Nah di online kita nggak punya cost itu ya. Bahkan kalau kayak saya dan Mbak Resti, admin juga nggak pernah datang ke rumah. Ya ngapain dia datang? Orang dia nggak ada kerjaan kalau datang juga gitu kan. Kalau datang itu kan biasanya untuk packing, untuk packing, kemudian ya segala macam lah pekerjaan admin. Tapi kalau misalnya dia bisa kerja dari rumah, ya silakan kerja dari rumah aja ya. Yang jelas target pekerjaannya tercapai. Kira gitu. Nah, kita memperkecil cost-nya. Ya. Jadi kalau untuk harga yang jelas dibedakan, ya. Mbak Resti, boleh deh sambil Yap. ikut jawabin juga. Ada komentar nggak? Dari yang tadi deh, dari yang ngelola toko offline dan online yang A. Oke. Pada dasarnya kalau offline itu kan ini ya Bang, harus ada stoknya, karyawannya segala macam gitu. Bener kata Bang Jenderal itu tadi cost-nya lumayan gede ya kalau kita nggak punya toko sendiri, apalagi masih sewa itu sangat riskan, apalagi kalau penjualan belum stabil. Meskipun penjualan stabil, kalau kena corona kemarin juga banyak yang rugi kan, gitu. Iya, banyak yang harus merumahkan gitu. Jadi terus terang aja, saya sangat bersyukur gitu. Saya jujur aja baru mengenal mau fokus bisnis online itu ketika ketemu Bang Jen sekitar 2 tahun yang lalu ya. Gitu. Jadi waktu itu ya memang benar-benar mentah gitu, mentah dalam artian saya masih jadi reseller banyak produk yang ya nggak ada yang diseriusi gitu ya, cuma asal jualan, asal iklan gitu aja. Terus habis itu nggak ngerti bisnis itu harus gimana gitu, karena setahu saya ya cuma jualan dapat duit gitu aja sih gitu. Tapi alhamdulillah ketemu Bang Jen pertama kali, Abang Kapi. Jadi maaf ya, ini sambil nemenin anak kelima soalnya lagi demam ceritanya, tiba-tiba demam tadi siang. Apalagi itu tadi yang berisi umur 9 tahun. Alhamdulillah sih, ya beginilah. Makanya saya bersyukur sekali ketika memulai bisnis itu ketemu Bang Jen gitu ya. Waktu itu banyak sekali sih yang saya bilang, "Bang, apa bisa?" gitu ya, apalagi saya punya anak autis, saya pengennya sih nggak banyak, cuma 5 juta gitu waktu itu. Nah, online ini memang yang kata Bang Jen ya, online aja Mbak, online kan dirimu nggak harus keluar rumah gitu ya, nggak harus keluar rumah gitu. Terus kan saya itu, jujur, mindset saya waktu itu adalah, kalau usaha itu harus punya modal gitu, harus punya stok gitu kan. Tapi Bang Jen beda bilangnya, enggak harus. Waktu itu saya sempat ragu sama beliau, ragunya gini, masa sih Bang Jen tanpa stok, tanpa modal, tapi bisa punya bisnis gitu kan. Tapi dari situ saya cuma modal nurut aja sama beliaunya. Abang saya cuma modal nurut aja, akhirnya beliau ngajarin, tapi Mbak Resti jangan jualan sendirian gitu, punya tim gitu waktu itu, punya reseller, dan itu saya ikutin gitu kan. Saya ikutin dan di bisnis online itu sangat membantu gitu. Karena saya terus terang aja sejak menikah, punya anak 5, dan saya ketemu waktu itu sama Bang Jen itu, kondisi saya punya hutang puluhan juta, tapi saya nggak cerita sama beliau. Puluhan juta, anak autis saya butuh dana besar untuk beli suplemen, buat terapi, segala macam. Bahkan anak 5 saya baru umur 1 tahun ya, terus saya juga baru pindah rumah, baru pindah ke Bandung, suami karyawan biasa. Lalu bisa dibayangin ya, nggak pernah interaksi sosial di keluar gitu, karena saya kerjaannya hanya di rumah aja.
rumah saya juga di gunung ya, saat saya pindah ke Bandung itu di gunung. Jadi kalau teman-teman ke Bandung Barat, monggo mampir gitu, dekat Eko Pesantren rumah saya. Ini untung inet lancar ya, biasanya naik turun. Biasanya karena saya belum sampai sekarang saya belum pasang wifi, jadi kadang inet suka naik turun. Tapi alhamdulillah dengan segala keterbatasan yang ada itu, saya tetap bisnis online dan saya ikutin step aja yang disarankan Bang Jen. Makanya saya bersyukur punya guru yang kasarannya gini, beliau nggak melihat saya itu punya uang apa enggak. Beliau nggak melihat saya itu emak-emak biasa atau pinter gitu. Tapi beliau hanya mau ngajarin, mau bimbing asal saya mau belajar. Itu aja waktu itu. Jadi saya bersyukur sekali, bayangin ya kondisi emak-emak punya 5 anak gitu ya. Jangan ditanya rempongnya gimana, waktu itu nggak punya ART ya. Tempat baru, temen juga nggak ada gitu ya, offline. Terus saya cuma kenal Bang Jen itu ketemu di Malang, terus di sini kenal juga sama suami kan. Terus ya udah Bismillah aja mau mulai bisnis gitu kan. Yang jelas saya hanya konsisten, pokoknya nurut aja Bang Jen suruh A, saya A gitu. Hingga akhirnya saya LTCS waktu itu, Mbak ikut aja kalau memang mau serius belajar, ikut LTCS. Tapi Bang Jena bilang, tapi kelasnya ini mahal loh ya, nggak murah gitu. Siapa itu? Kelasnya mahal loh Mbak. Ya udah nggak apa-apa Bang. Waktu itu terus terang saya izin sama suami gitu. Abi nggak apa-apa ya dibuat ikut kelas ini karena memang pengen bener belajar, insya Allah saya udah cocok nih sama ilmunya Bang Jen gitu. Terus suami bilang lah uang dari mana? Karena kan memang kita harus ada cicilan buat bayar utang ya ke kantor juga beberapa gitu. Ya udah deh THR aja loh. Tapi baju anak-anak gimana waktu itu? Saya cuma ya udah deh nggak usah beli baju. Yang penting belajar dulu. Alhamdulillah suami izinkan. Suami ngomong anak karena waktu itu saya nggak punya pembantu ya. Saya belajar 2 hari, dari situ saya mulai tercerahkan. Oh, maksudnya Bang Jen ini kita harus punya reseller. Untuk produk, nggak masalah. Waktu itu produk pertama saya yang saya jual, saya punya itu bukunya Bang Jen. Alhamdulillah tuh, dari jualan bukunya Bang Jen aja saya punya profit 7 juta dalam sebulan. Dan itu saya hanya gunakan FB aja, FB organik ya, saya nggak berbayar. Karena tahu sendiri kan, gimana mau berbayar. Belajar aja, belajar iklan ya sih ya gitu, apalagi berbayar nggak bisa. Nah dari situ saya makin yakin, oh ini udah benar, tracknya udah benar nih, jalannya udah benar. Akhirnya beliau tanya Bang Jen lagi, Bang kira-kira untuk naikin bisnis gimana nih Bang gitu. Alhamdulillah beliau gini, udah Mbak BOB aja gitu. Nah saya nurut aja juga karena saya insya Allah percaya karena apa sejak awal Bang Jen saya ketemu Bang Jen itu benar-benar nggak ada beliau nyuruh ayo Mbak bayar sekian saya biar omset bisnis nggak pernah, beliau tidak pernah menjanjikan bahwa bisnis saya akan melesat gitu. Cuma beliau kalau Mbaknya belajar praktek ya insya Allah bisa. Akhirnya saya ikut BOB. Waktu ikut BOB itu alhamdulillah omset saya sudah 50 juta. Waktu ikut BOB ya, setelah RTCS, saya nih fokus bisnis, jualan bukunya Bang Jen, terus nambah fashion, tanpa stok, itu juga saya negosiasi itu belajar dari Bang Jen. Bang Jen kan gini, siapa bilang jadi distributor harus stok? Nah itu, negosiasi itu yang saya gunakan gitu ke produsen. Saya mau deposit 10 juta, tapi saya jangan suruh stok. Itu yang saya tiru dari Bang Jen, karena kalau kata Bang Jen, kalau udah punya value, memang kamu, karena waktu itu saya nggak mungkin kalau harus stok anak 5 nggak punya pembantu gitu ya. Alhamdulillah produsen mengizinkan gitu ya. Uangnya dari mana? Saya deposit uangnya dari hasil penjualan bukunya Bang Jenderal gitu kan. Dari dapat 7 juta sebulan itu saya putar lagi buat modal. Jadi murni saya modal nol, nggak pakai utang gitu ya. Murni dari hasil jualan. Nah akhirnya setelah BOB itu saya semakin paham, oh ternyata bisnis itu nggak hanya sekedar rekrut reseller, tapi harus ada sistem gitu kan. Karena sistem itu yang akan mempermudah saya, karena saya itu nyari gimana sih caranya punya bisnis gitu ya.
anak-anak handle, terus saya bisa bisnis gitu. Nah, di BOB itu saya ngerasain banget ilmunya detail banget. Ilmu dari Bang Jen, dari Mbak Lia, nanti ketemu ya di BOB, Mbak Lia, Kang Fuad, bahkan saya nanya, pokoknya saya sering nanya aja. Pertama kali datang, itu datang duluan, semua belum datang sama Kang Fuad waktu itu ya, nanti pematerinya di BOB, saya tanya detail apa yang saya nggak paham. Mulai itu omset naik. Jadi waktu itu ngerasain omset pertama kali dalam seminggu 250 juta habis BOB itu. Jadi saya terapkan semua yang ada di BOB, Habis kayak berapa, Mbak? di BOB nanti diajarin. Kenapa? Habis berapa? Halo? Habis berapa? Kenapa, Bang? Habis berapa tadi biayanya? Yang BOB? Enggak, tadi apa? Berapa Halo? tadi? 250 juta omset seminggu, Bang. Oh, omset. Oke. Omsetnya naik. Dari situ saya semakin yakin, oh bisnis itu harus punya sistem. Jadi punya admin segala macam. Waktu itu admin saya baru 1 ya. Terus saya semakin paham gitu, katanya nanti di Bu Lia ya diajarin apa itu sinkronisasi, apa itu OKR. Saya lebih meningkatkan lagi. Sebulan harus ngapain gitu ya. 3 bulan harus ngapain gitu. Buat tim, buat apa, itu nanti ada di BOB gitu. Nah, itu saya dapatkan dari BOB gitu ya. Akhirnya alhamdulillah tim dari cuma 50 omset juga dari puluhan juta, akhirnya naik setiap bulan stabil ratusan juta. Admin dari cuma 1 sekarang ada 12, semua online. Terus dan apa namanya, ini omset saya juga nggak ngira, karena corona kan banyak yang ngomong, ini bakalan turun nih, semua anjlok gitu. Saya cuma mikir, saya bismillah aja, karena reseller saya ada 2.000 lebih insya Allah sekarang. Agen sudah ada ratusan lebih, agen ya. Terus, dan alhamdulillah ini, omset nggak nyangka tuh Mei 1,2 M. Masya Allah, ternyata penjualan tetap lancar gitu ya. Itu pertama kali saya punya profit 100 juta lebih dalam sebulan. Alhamdulillah, ya itu semua ilmunya juga dari buku-bukunya Bang Jen aja, dari LTCS, dari BOB, itu aja sih. Saya modal nurut itu aja. Kalau ilmunya sih nggak canggih-canggih, sederhana aja gitu. Terus, alhamdulillah bulan Juni saya tembus juga 1 M lebih gitu ya. Cuma profit saya nggak jadi 100 juta karena separuhnya saya kasih lagi ke tim, buat reward tim. Alhamdulillah juga admin saya yang mulai ikut saya sampai sekarang ada yang punya gajian kemarin 15 juta satu orang. Itu admin ya. Ada yang dapat 10 juta, ada yang dapat reward laptop juga dari saya, admin. Terus alhamdulillah juga bulan ini gitu ya. Orang kan kadang males ya, habis lebaran biasanya omset turun. Alhamdulillah per hari tanggal 18 omset saya sudah 466 juta, profit alhamdulillah 45 jutaan. Yang jelas semua ini saya dapatkan itu nggak ribet gitu ya, nggak ribet dalam artian pakai sistem. Nah, sistem ini yang diajarin banget di BOB. Kalau teman-teman nanya, sistemnya gimana Umi? Semua saya belajar detail itu di BOB. Makanya sekarang bersyukur ya teman-teman, meskipun tidak bisa offline gitu ya, nanti bisa receipt offline, itu apa, online sebulan ya Bang ya? Ya, sebulan. Nanti ya, BOB. Ya, sebulan. Bayangin sebulan ya. Itu bisa kita bisa tanya banyak hal, dan kalau tanya ya itu sistem saya di situ di BOB. Saya belajar sistem itu gimana. Saya punya admin online, admin saya terus terang nggak ada yang kenal di dunia nyata, semua kenal di dunia online. Ada yang satu di Riau, Kalsel, ada di Surabaya, ada di Depok. Pokoknya 12-nya itu semua nggak ada kasarannya di rumahnya masing-masing kerjanya. Dan itu pun memang kayak kemarin semua pada bingung ya bayar THR gitulah. Saya juga belajar nanti di BOB, nanti ada ya sadar finansial, nanti ada guru saya Bang Bak ya. Saya belajar banget gimana saya bisa ngasih THR tanpa saya harus kebingungan ketika profit turun. Jadi nanti di BOB nanti ketemu sama Bang Bak, saya belajar banget tuh detail keuangan. Kemarin saya total THR itu sekitar hampir 50 jutaan buat admin dan tim gitu ya. Uangnya tanpa harus ngambil profit saya.
Jadi benar-benar itu sudah saya tabung 1 tahun yang lalu. Jadi kalau nanti di BOB itu diajarin finansial juga, gimana bagi-bagi tuh setiap persen gitu ya, tidak hanya buat operasional, tapi buat reward, buat THR gitu. Jadi nggak kelimpungan gitu. Jadi omset gede, profit gede, itu beneran ada, uangnya nggak gaib gitu aja. Dan itu saya belajar juga ada di BOB. Nanti ada guru saya Bang Bak ya, Bang Bak Kinantan itu nanti yang khusus sadar finansial. Kalau yang kayak sistem itu nanti ada Mbak Lia ya. Terus kalau Bang Jen, terus terang aja saya banyak belajar sama beliau dan buku-buku beliau itu dari mindset. Jadi bayangin aja kalau orang lihat saya sekarang tuh nggak mungkin, kayak nggak mungkin gitu. Mak-mak biasa, wong saya tetap hari-hari juga dasteran kayak gini. Anak juga lagi sakit kan. Terus alhamdulillah suami saya per Februari kemarin akhirnya saya berhasil meresignkan beliau, meskipun itu keinginan beliau resign. Jadi suami saya sudah nggak jadi karyawan. Kita berdua mengurus usaha bisnis ini ya, online. Dan benar kata Bang Jenderal, hampir puluhan ribu piece hingga saya kemarin dapat paket umroh juga dari salah satu produsen saya, itu tanpa stok. Saya nggak pernah pakai stok. Jadi kalau ada yang tanya, Mbak kalah dong sama yang offline yang banyak stok, dan saya bisa dan ini membuktikan kalau sistem kita udah benar, tim kita udah solid gitu ya, reseller udah solid, yang offline habisin stok 300 juta butuh waktu berbulan-bulan. Tim saya kemarin alhamdulillah bisa diuji, baru 3 bulan saya ngambil brand, itu 3 bulan menghabiskan stok online yang harus rebutan di website, rebutan loh ya, rebutan itu 2M dalam waktu 3 bulan. Jadi bagi saya online offline itu sama aja, bisa kenceng asalkan kita kuat di tim, itu aja, dan sistem. Nah itu nanti saya sangat ingat banget kata Bang Jen, bisnis itu bukan sekedar kamu gede tok gitu ya sekarang, tapi bisnis itu panjang umur. Itu yang saya dapat dari Bang Jen waktu itu bilang di kelas BOB ya. Makanya saya nggak mau hanya kesenangan udah 1M nyantai, nggak gitu. Jadi kalau udah muncul di BOB, makanya kenapa saya riset udah 4 kali ya Bang ya. Ya, selalu riset. Riset BOB ini saya selalu bawa tamu, saya selalu bawa tim saya karena memang ilmunya jelas gitu ya, untuk membangun usaha itu jelas gitu sistemnya. Saya riset sampai 4 kali itu karena memang saya butuh ilmunya. Karena nanti kalau di BOB itu sekali muncul, itu PR ku tambah banyak gitu. Bukannya tambah sedikit. Itu yang saya rasakan gitu. Gitu, Bang. Oke, wah luar biasa ya. Masya Allah. Ya gitu teman-teman, cerita sedikit dari Mbak Resti. Ini yang nanya di chat udah banyak nih Mbak. Wah, Masya Allah. Oke. Iya. Tuh ada yang nanya, untuk Umi Resti, dulu saya pernah baca di FB Umi Resti bahwa Umi pernah undang agen barang di grup reseller. Apa nggak takut resellernya pindah ke agen? Gimana tuh Mbak? Gimana Bang? Itu di grup chat, di grup chat. Di grup chat untuk dari Mbak Ike yang nomor 4. Oh, untuk pembinaan reseller, waktu yang bisa mulai itu ya 3 pertanyaannya Bang. Banyak banget itu, 4. Saya jawab satu-satu ya. Iya, boleh. Untuk pembinaan reseller, berapakah waktu yang bisa kita toleransi? Itu Bang Jenderal ya? Ya, bebas lah, Mbak Resti aja. Apa. Apakah terus sharing, no respon? Oke. Kalau pembinaan reseller ini, terus terang Mbak Ike, kalau saya terus terang, ketika saya membina reseller dari awal, bahkan ilmunya hanya ya sedikit gitu ya, saya selalu terus terang, kita bareng-bareng belajar gitu ya. Saya nggak pernah fokus sama rame atau sepinya gitu. Tapi ketika sepi, saya mulai evaluasi. Oh, mungkin kalau sepi, apa yang saya sampaikan itu tidak dibutuhkan mereka gitu. Masih belum dibutuhkan mereka. Jadi saya lebih baik nanya, mereka yang mereka butuhkan apa gitu. Itu yang bisa saya lakukan, Mbak. Tanya. Saya sharing malah
terus terang kalau sekarang nggak selalu setiap hari masuk grup ya, karena semua grup, semua brand itu yang pegang admin gitu. Jadi semua grup saya rame itu nggak harus ada saya nggak ada saya tuh tetap rame gitu. Jadi karena memang sejak awal reseller masuk itu mindset-nya dikuatin. Kalau Mbak tanya mindset-nya apa aja Mbak, beli aja buku TSOW. Hampir semua leader saya, agen saya wajibkan beli buku TSOW-nya Bang Jen. Di situ itu udah mantep banget, kita nggak usah jelasin detail tentang mindset, mereka akan belajar sendiri gitu. Itu lebih enak gitu. Jadi kuatin mindset-nya dulu Mbak. Terus ya apa ya, nggak ada batas waktu kalau saya sendiri. Bahkan ada yang Mbak Dina yang sekarang juga udah jadi LTJS juga, itu 4 bulan sama sekali nggak ada penjualan, ternyata tidak diizinkan suami. Tapi alhamdulillah sekarang omsetnya puluhan juta setiap bulan gitu. Jadi tergantung kita aja binanya gimana gitu, giringnya. Macam-macam interaksi bisa di bagian apa saja. Interaksi apa ini? Interaksi di ini kali di Facebook misalnya. Oh, ya nanti bisa cek aja Facebook saya Umi Resti, Mbak. Macem-macem sih, random kalau saya malah ceritanya ya cerita macem-macem lah, anak-anak segala macem gitu, Mbak. Seberapa lama sharing dulu, baru sharing. Kalau rata-rata 1 bulan udah cukup sebenarnya, Mbak, sharing untuk bangun personal branding itu. Sambil diselipin iklan. Nah, ini kalau iklan terus terang semua tim saya larang untuk hard selling. Jadi semua rata-rata udah ikut kelas cover selling. Jadi semua saya sarankan tembak rata belajar iklan yang elegan, iklan yang cover selling, nggak belak-belakan gitu. Itu yang saya tanamkan di tim gitu. Untuk saya pernah baca udah agen barang Umi di grup reseller. Maksudnya undang agen barang? Barang. Undang agen maksudnya barang gimana Umi. Ya Mbak Ike? Undang agen barang Umi gitu. Oh, undang agen barang Umi. Terus apa nggak takut resellernya pindah langsung? Nggak Mbak, malah justru saya bulan Juli ini sudah siap 60 grup. Itu 60 grup itu dari 60 agen saya yang ngundang reseller dan orang umum. Justru itu adalah kesempatan mereka untuk rekrut besar-besaran masuk ke tim mereka. Karena saya ada peraturan di grup saya, ketika ketahuan dia adalah reseller agen saya akan kembalikan ke agen saya. Itu udah janji saya ke agen saya. Jadi ketika agen saya tahu, Umi itu kan reseller saya masuk di grup Umi gitu ya, itu saya kembalikan. Pasti ketahuan kok. Kalau diem-diem gitu ya, langsung loncat saya gitu. Alhamdulillah sih sejauh ini masih aman Mbak. Bahkan ketika ada reseller yang udah loncat saya pun, dibalikin nggak gelem, nggak mau gitu ya, saya ganti dia reseller baru. Jadi ada kompensasi yang saya selalu kasih ke tim. Itu yang saya jadi sejak awal peraturan-peraturan yang non tertulis itu saya selalu tanamkan ke semua agen saya bahwa nggak perlu takut gitu saingan sama saya, nggak apa ya, saya pasti akan memberikan yang berikan lebih besar lagi ke tim gitu. Makanya kalau agen undang saya ada kayak Juli ya, itu ada 60 grup, itu satu grup mereka mengumpulkan 200 orang, jadi saya ngoceh ke 12.000 orang, itu fungsinya adalah minimal 10% semua jadi reseller tim saya. Kayak gitu. Justru nggak apa-apa. Justru itu memang fasilitas saya buat tim. Kayak gitu, Mbak. Bagaimana cara menguatkan supplier? Ini saya apa, Bang Jan? Boleh, Mbak Resti juga nggak apa-apa. Nanti saya nambahin juga. Oke, siap. Nah, kalau bagaimana caranya mendapatkan supplier dengan kualitas bagus? Ini biasanya pilih aja yang premium, Mbak. Saya kalau yang pilih premium itu insya Allah minim resiko. Iya, Bang. Ya, ini yang dulu pertama kali saya kenapa milih premium itu juga yang ngajarin Bang Jen juga. Kalau premium tuh jarang ada yang komplain, Mbak. Untungnya juga lumayan gitu. Terus bisa bagi-bagi ke tim kan gitu. Nah, itu premium lah, yang pilih premium, Mbak. Kalau mau supplier yang bagus, insya Allah yang mereka jual produk yang jelas gitu, premium. Mulai bisnisnya menjaring pasaran, sistem jualan alur. Mama Bang Jan itu mah. Ya kalau yang pertama tadi, cara nyari supplier yang bagus itu yang jelas dia punya
punya kebijakan yang dia memfasilitasi resellernya ya atau dropshippernya. Nah, nanti boleh gabung kalau misalnya masih bingung nyari supplier, boleh gabung ke timnya Mbak Resti. Ada Shopaway juga kan? Atau ada juga teman saya punya shopaway.com. Nanti bisa kontak yang host, nanti saya kirim kontaknya di grup. Nah, mereka punya produk-produk yang premium yang bagus. Kalau Mbak Resti juga banyak banget brand yang beliau kelola. Nanti bisa gabung di timnya Mbak Resti. Yang jelas pastikan si supplier itu punya pembinaan ke kita gitu sebagai dropshippernya gitu ya. Dan yang kedua, untuk mulai bisnis online, membuat jaringan pemasaran dulu atau membuat sistem jualan dulu. Yang jelas jaringan dulu ya Mbak Resti ya. Betul, jaringan dulu. Jaringan dulu ya. Jaringan dulu baru kalau omset tuh mengikuti. Ya, pelan-pelan baru bikin sistem bisnisnya. Karena kalau misalnya jaringan yang nggak ada, maksudnya kita belum bisa punya belum bisa menghasilkan uang yang signifikan ketika jualan, ya nggak usah dibikin sistem kayak apa yang mau dibikin gitu kan. Nah gitu. Terus akad ke supplier, jual beli putus atau gimana? Kita nggak beli barang ya ke supplier, kita cuma akadnya sebagai marketer ya, kita sebagai marketernya si supplier, produsen lah ya, konteksnya produsen. Karena kalau saya atau Mbak Resti itu posisinya di distributor. Jadi walaupun peran kita sebagai distributor, kita pakai sistem dropshipper. Jadi sistemnya itu dropship. Jadi dropshipper itu bukan dia bisa masuk ke orang yang perannya sebagai distributor, orang yang perannya sebagai agen, orang yang sebagai reseller, dia bisa pakai sistem dropship gitu. Jadi dia bukan orang gitu ya, tapi dia sistem. Nah, jadi akad dropshipping. Yang tadi saya jelasin, si end user, customer pesan ke reseller, lalu reseller forward orderannya ke kita sebagai distributor, lalu kita forward ke produsen gitu, lalu produsen kirim barangnya langsung ke si pembeli. Akadnya gitu aja. Jadi kita masuk jadi bagian si produsen, kita minta jadi distributornya dia dengan syarat dan ketentuan yang kita sepakati, kita negosiasi. Kira-kira seperti itu. Dengar ceritanya Umi Resti kok jadi nyesel kemarin nggak daftar BOB. Nanti kan masih ada, bukan masih ada, memang belum mulai ya. Tanggal 22 kan? Tanggal 22. Tanggal 22. Tanggal 22 Juni insya Allah. Nanti boleh daftarnya ke Mbak Resti, biar Mbak Resti itu tanggung jawab. Masya Allah. Iya, siap. Insya Allah. Jadi memang beberapa yang tamu daftar gitu ya, BOB, memang saya kenapa saya konsisten gitu ya, BOB gitu. Karena memang karena saya memang ngerasain gedenya saya itu sistemnya dapat dari ilmunya BOB gitu. Jadi insya Allah nggak saya sendiri nggak nyesel gitu untuk mengeluarkan uang segitu. Kalau sekarang rasanya murah gitu ya, dapatnya 10 kali lipat lebih gitu, bahkan gitu. Jadi tim saya juga, alhamdulillah ada 3 orang nih yang ikut BOB Bang, udah bayar lunas. Ada 3 tim agen saya, jadi kalau agen kita udah stabil penjualan, profitnya gede, itu jangan sungkan-sungkan untuk diajak bareng ini. Kadang saya lihat banyak distributor yang ketakutan ketika agennya belajar. Gitu, takut disalip Bang. Padahal justru hal itu yang membuat kita makin solid, makin gede bareng gitu. Kalau semakin ditutup-tutupi, mereka nanti akhirnya cari jalan lain gitu ya, tetap ketemu gitu. Akhirnya dia merasa dia punya ilmunya nggak dapat gitu dari kita ya, akhirnya sah-sah aja dia melesat duluan gitu kan. Iya, jadi benar. Kayak gitu kan, daripada gitu kan mending kita kan Mbak. Iya. Jadi kayaknya memang ini Mbak, memang banyak orang di luar sana itu memang ketakutan disaingi gitu loh Mbak. Iya. Jadi dia nggak mau
nggak mau berbagi caranya untuk sampai di posisi dia. Kalau kita kan justru kebalik ya, kita pengen Iya. kayak Mbak Resti, beliau malah pengen teman-teman yang ada di bawahnya itu justru jadi sama posisinya kayak dia, karena berkembang bareng-bareng gitu, maju bareng-bareng. Iya, Dan dan itu ngefek memang. iya, dan sebenarnya efeknya tuh dia nggak kelihatan secara langsung ya. Jadi apa ya, secara konsep rezeki sih kayaknya itu ngaruhnya ke situ ya, ke hal yang gaib gitu ya. Betul. Secara materialnya nggak akan terlalu kerasa, tapi ketika ada banyak orang yang terbantu dengan kita, wah kita justru akan makin berkelimpahan gitu. Betul. Nah Malah ini, lebih gede, bukan malah berkurang. iya. Jadi ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Dwi Inayah. Jadi distributor ini semacam makelar ya Bang, karena nggak beli produk. Jadi gini, kalau di bisnis itu kan ada orang yang memproduksi, ya. Sebentar, saya coret-coret lagi. Sebentar ya, ada yang baru masuk lagi. Nah, jadi kalau di bisnis itu kan ada orang yang perannya memproduksi. Jadi kayak misalnya Honda, ya Honda itu produsen motor dan mobil, ya. Produsen motor dan mobil. Mereka pabrik motor dan mobil. Mereka bikin mobil, bikin motor, ya. Atau bikin mesin-mesin yang lain mungkin. Nah, tapi untuk memastikan produk yang mereka bikin ini terjual, mereka butuh orang lain, ya. Mereka butuh orang lain untuk memasarkan produknya, ya. Bukan Honda sendiri yang masarin, ya nggak akan kuat mereka. Maka mereka punya jalur namanya jalur distribusi. Distribusi. Nah, jalur distribusi ini orang yang memerankan namanya distributor. Nah, cuma distributor ini biasanya dapat harga spesial banget dari si produsen gitu ya. Ini produsen. Dia dapat harga spesial banget. Nah, distributor ini dia bisa dapat diskon besar ya, dimakan sendiri semuanya, tapi itu akan sangat melelahkan ya. Makanya kalau terutama di bisnis online sih ya, di bisnis online ini dia 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 butuh tambahan pasukan lagi, dia butuh tambahan tenaga yang biasanya disebut agen, lalu di bawahnya ada reseller. Nah, ini macam-macam nanti sistemnya ya. Tapi ini alurnya kira-kira kayak gini. Ini nanti macam-macam sistem ada produsen yang mewajibkan distributornya untuk misalnya belanja minimal 50 juta. Bentar. Bentar, ada yang Oke. Jadi ini macam-macam aturan yang dibikin sama si produsen ke para tim penjualannya gitu ya. Yang jelas ini adalah tim penjualan. Nah, kalau saya sejak 2013, 2014 gitulah ya. 2013, 2014 saya sejak saya pengen jadi distributor, karena distributor kan yang punya diskon besar itu kan distributor, ya.
Jadi target saya harus jadi distributor. Nah, masalahnya saya pengen distributor itu, sebagai distributor, saya nggak mengeluarkan ini. Saya nggak mengeluarkan, eee, modal modal berapa puluh juta untuk dapat diskon distributor. Jadi, saya negosiasi seperti kata Mbak Resti tadi. Saya negosiasi ke produsen, "Saya pengen jadi distributor Anda, ya, saya pengen jadi distributor, saya mau jadi distributor, dengan diskon misalnya, eee, biasanya 40 sampai 45% lah ya, atau mungkin ada juga yang 35%. Nah, dengan diskon segini makanya saya bilang tadi, biasanya si produsen itu mewajibkan distributor itu untuk belanja sekian puluh juta dulu baru dapat diskon segini, karena ini diskonnya gede banget, ya kan. Nah, tapi, saya bilang ke produsen, "Saya nggak mau pakai modal, saya nggak mau ngeluarin modal, ya, bisa nggak? Terus saya juga nggak mau pakai stok, bisa nggak?" Nah, saya ceritain dong kekuatan saya negosiasi, saya harus punya bargaining position dong gitu. Saya harus ngasih dia, alasan supaya dia mau ngasih keinginan saya gitu, ya. Keinginan saya kan ini, dapat diskon ini eee, tanpa ngeluarin ini dan tanpa stok gitu. Jadi saya cerita dulu ke dia, "Saya punya, kekuatan begini-begini, ya, saya punya kekuatan begini-begini, saya bisa begini-begini-begini, saya boleh nggak dapat diskon segitu, tanpa, ngeluarin uang segitu?" Ya. Kalau si produsen, mau, oke kita lanjut, tapi kalau dia nggak mau, ya udah tinggalin, gitu. Nah, eee, lalu ada yang ngasih, ada yang enggak ya, ada yang ngasih, ada yang enggak. Lalu dari situ, eee, anggap saya dikasih diskon, distributor. Lalu si eee, saya sebagai distributor butuh tambahan pasukan, saya bikinlah agen dan reseller. Nah, saya juga nggak mau dong, saya juga pengen dong, para agen dan para reseller ini dapat dapat, kemudahan gitu ya, dapat kemudahan untuk menghasilkan uang, karena kita bisnis itu untuk dapat uang, ya, bukan untuk ngeluarin uang. Jadi nggak masuk di akal saya ketika kita kita mau menghasilkan uang, tapi harus ngeluarin uang dulu, itu tuh nggak masuk di akal saya, ya. Jadi, eee, konsep modal itu nanti ada konsep modal itu ketika kita mau mengembangkan usaha. Tapi untuk memulai, saya nggak menyarankan sama sekali untuk pakai modal, ya. Karena di fase memulai kita kita nggak tahu kayak apa dinamikanya, ya. Belum-belum kita udah ngeluarin uang besar, kita nggak tahu dinamikanya kayak apa, itu resikonya besar banget gitu. Nah, saya nggak pengen ngasih resiko itu ke para agen dan reseller. Jadi, semua agen dan reseller saya, itu nggak ada yang pakai, modal sama sekali, nggak ada yang nyetok sama sekali, ya. Dan itu yang dilakukan sama Mbak Resti juga, ya, semua agen dan resellernya itu nggak ada yang, ngeluarin modal, nggak ada yang nyetok sama sekali, murni kita, konsepnya dropshipping, ya. Ya, dropshipping. Dropship. Nah, konsepnya namanya dropship. Jadi dropship itu, kita memudahkan orang untuk jualan produk kita, ya. Dia berperan sebagai marketer kita, ya, orang yang menjalankan dropship dari kita, itu perannya sebagai marketer kita, ya, pemasar, orang yang ngiklanin produk kita ke mana-mana. Lalu nanti kalau ada orderan, nanti ada aturan main yang dipakai. Nah gitu, ya. Jadi ini masuk ke pemahaman dasar gitu ya, ini masuk ke pemahaman dasar banget gitu. Nah, Mbak Resti tuh awalnya nggak percaya ada kayak gini-ginian, iya kan Mbak ya? Iya, Mbak Resti tuh awalnya nggak Betul. percaya, awalnya beliau nggak percaya dengan kayak gini-gini. Jadi, emang Hmm. bisa ya gitu ya, emang bisa dapat diskon diskon distributor, jadi distributor tanpa ngeluarin modal, besar gitu, ya. Tapi setelah saya ceritain, lalu, Mbak Resti melakukan apa yang seharusnya dilakukan, ya ternyata bisa gitu. Nah, bahkan ini nanti
Nanti kalau ceritanya pertanyaannya merekrut reseller dan lain sebagainya, di sini nanti ada bahasan khusus nih. Gimana caranya Mbak Resti bisa punya ratusan agen, punya lebih dari 2.000 orang reseller, ya. Itu ada polanya khusus gitu. Nanti saran saya nggak usah buru-buru, ya. Saran saya nggak usah buru-buru. Jadi saran saya pelan-pelan masuk ke timnya Mbak Resti, jadi resellernya, jadi agennya Mbak Resti. Lalu pelajari pelan-pelan, ya, pelajarin pelan-pelan. Itu tenang aja, nggak usah teman-teman heboh minta, saya pengen berkembang dong, nggak usah ngomong kayak gitu juga Mbak Resti akan mikirin kok. Ya, kalau memang bagus perkembangannya gitu ya, teman-teman konsisten jualan dan lain sebagainya gitu, itu nanti Mbak Resti akan ngarahin sendiri gitu, ya. Itu akan ngarahin sendiri. Mbak, sekarang begini, sekarang begitu. Lakukan ini, lakukan itu, ya. Jadi saran saya gitu. Nanti boleh gabung di timnya Mbak Resti, ya. Atau gabung di tim Shopaway yang tadi saya ceritain juga boleh, ke Eyang Hosnan. Ya, Eyang Hosnan itu alumni saya yang beliau sama kayak Mbak Resti, LTCS, License Trainer Convert Selling, dan lebih senior dari Mbak Resti secara bisnis online-nya gitu ya. Lebih senior dari Mbak Resti. Dia punya lebih dari 2.000 alumni juga. Jadi kekuatan reseller itu juga bagus gitu. Nanti boleh gabung dengan Eyang Hosnan, ya. Boleh gabung di dua-duanya, di Mbak Resti boleh, di Eyang Hosnan boleh, di shopaway.com, ya. Gitu. Nah, kemudian apa lagi nih? Itu ada pertanyaan dari Mbak Elma tuh. Ini kalau mau jadi supplier Mbak Resti nanti, kalau mau jadi supplier Mbak Resti, saya nggak tahu Mbak Resti masih nerima supplier nggak Mbak? Sementara belum Bang, stop dulu. Ya, kita ini udah kebanyakan produk. Udah puluhan produk. Udah banyak banget produk yang dijualin. Jadi, tapi sekedar informasi kalau mau barangnya dijualin sama Mbak Resti, yang jelas tadi bisa ngasih diskon besar gitu ya, tanpa syarat harus nyetok dan ngeluarin modal besar gitu. Jadi barangnya tenang aja, tetap ada di produsen, tetap ada di yang punya produk ya, nggak akan dipinjemin atau dikasih ke si distributor gitu. Ya. Insya Allah bisa karena produksi sendiri. Ya nanti bolehlah, nanti mungkin ngobrol-ngobrol sama Mbak Resti di belakang. Siapa tahu di dalam waktu dekat beliau mau nyari produk baru. Enaknya jadi BOB dulu Bang. Nah, betul. Kalau ikut kelas BOB dulu biasanya nanti ada waktu ketemuan ya, bisa receipt. Kalau BOB bisa offline nanti bisa lebih ini ya. Gitu. Ya, jadi enaknya gabung dulu di kelas BOB, nanti bangun ini aja dulu, bangun kedekatan, karena saya termasuk orang yang ngajarin ke Mbak Resti bahwa kalau mau kerjasama dengan seseorang itu harus selektif. yang santai gitu loh, yang santai, nggak buru-buru gitu ya. Nggak asal-asalan gitu. Jadi saran saya yang mau belajar ke Mbak Resti juga deketinnya pelan-pelan gitu, nggak usah rusuh, nggak usah ngejapri-japri gitu ya, nggak usah ngejapri-japri, nanya-nanya segala macam. Coba silakan tunjukin aja performa kita gitu ya, tunjukin performa kita mau belajar gitu ya, mau serius jualan. Nanti ketika bagus pencapaiannya, itu akan dilirik sama Mbak Resti dan akan diarahkan ke jalan yang benar gitu ya. Seperti itu. Lalu jaringannya dibikin dulu ya Bang. Ya, jaringannya dibikin dulu. Kira-kira apa value yang bisa kita jual sehingga bisa bikin jaringan marketing? Banyak. Nanti kalau udah belajar convert selling, kayaknya udah ngerti deh soal value. Nah.
Nanti boleh ini deh. Yang putih. Mbak Resti ada kelas comfort selling nggak dalam waktu dekat? Nggak ada? Agustus Bang. Agustus Juli ya? udah full. Agustus. Nanti boleh belajar comfort selling ke Mbak Resti. Atau boleh ke LTCS yang lain juga. Belajar comfort selling, cerita. Ada Eyang juga yang buka. Ya, ada Eyang yang juga. Pesanan. Terus ini Dulu ada. apa? Kadang ada marketer awal-awal niat banget jualan, tapi pas lama-lama karena omset dia segitu-gitu aja, akhirnya dia lesu, dia pengen mundur aja. Caranya biar semangat bagaimana? Biasanya kalau omsetnya segitu-gitu aja, lalu jadi lesu dianya, biasanya kapasitasnya nggak bertambah ya kalau yang kayak gitu. Maksudnya kalau kayak Mbak Resti itu jelas ya, dia dari awal beliau mau menyeriusin bisnis itu nggak pernah melewatkan satu kelas yang saya bikin pun gitu. Ya, betul ya Mbak, gitu ya? Betul Jadi, Bang, betul. Jadi semua kelasnya Bang Jen. Saya bikin kelas apa dia ikut. Kalau bisa riset terus. Iya, kayak kelas BOB aja, kelas BOB. Kelas BOB itu sebenarnya Mbak Resti tahu bahwa bahasannya itu akan itu aja. Tapi kan dinamikanya akan beda ya. Pesertanya beda. Ya. Pesertanya beda, otomatis nanti diskusinya beda. Nah, ketika diskusinya beda, otomatis insight yang didapatkan juga beda. Ilmu yang didapatkan juga beda. Ilmu baru itu akan banyak ketika diskusinya yang fresh gitu ya. Gitu. Jadi kalau ada tim kita yang sudah awal-awalnya bagus ya, niat banget jualannya, tapi ujungnya omsetnya segitu-gitu aja, kemungkinan besar masalahnya di kapasitas gitu. Jadi biasanya mentok gitu ya, dia nggak mau belajar lagi, dia nggak mau nyari ilmu lagi, dia nggak mau improvisasi lagi dan lain sebagainya. Dan ini ada pertanyaan dari Mbak Andriani nih. Kalau agen kita rekrut reseller, apakah ada perjanjian khusus dengan agen kita atau agar timnya nggak dia pergunakan untuk leader lain? Gimana tuh Mbak? Kalau ada agen kita rekrut reseller, apakah ada perjanjian khusus dengan agen kita itu agar timnya nggak dia pakai untuk leader lain? Saya nggak ngerti nih. Mana Mbak? Ngerti nggak? Gini mungkin ya, maksudnya kalau udah ikut A gitu ya. Gitu kali. Kalau saya pribadi itu terus terang tidak pernah gini loh, yang harus dipahami bahwa agen itu dan reseller bukan karyawan kita. Jadi kita nggak berhak mengatur-ngatur mereka kan. Tapi tetap ada etikanya gitu. Ketika saya pribadi ada nih kasus misal reseller saya gitu ya, reseller ini ikut agen B gitu, agen A gitu ya. Ternyata dia nggak nyaman di agen A gitu. Dia ikut agen B yang ternyata juga agen saya, sama-sama agen. Itu biasanya saya suruh putuskan bahwa mereka oke, kamu pilih gitu. Yang nyaman kamu yang mana gitu. Dan rata-rata agen saya itu sudah saya kasih mindsetnya gini. Makanya kenapa sih wajib banget beli buku TSOW, karena biar mereka itu gampang legowo gitu. Ketika mereka memang tidak bisa membimbing dengan baik, dia akan ikhlas melepaskan reseller itu ikut agen lain gitu. Meskipun itu dalam satu tim saya. Kayak gitu. Jadi memang harus kayak gitu mindsetnya. Jadi sebisa mungkin ya akhirnya mau nggak mau semua agen itu akan belajar membuat gimana semua orang itu nyaman gitu kerja bareng sama dia. Jadi nggak ada sih aturan baku, kalau kamu harus udah ikut aku nggak boleh ikut sana gitu, nggak ada. Tapi memang aturan ketat saya, ketika saya ketahui reseller itu sudah ikut agen saya akan balikan lagi ke agennya. Itu aturan saya, kayak gitu Bang. Jadi memang itu cara saya melindungi tim saya, karena saya paham leader itu untuk jaring reseller itu tidak mudah, gitu kan. Membimbing itu kan nggak mudah, kayak gitu. Ya. Itu aja sih. Gitu ya Mbak Yani ya, Mbak Andriani. Oke, saya pengen geser ke ini dulu Mbak. Kemarin ada pertanyaan yang masuk ke WA. Berbicara tentang sistem sangat menarik sebab kebanyakan dari pengusaha menginginkan bisnisnya bisa jalan dengan umur yang panjang. Tapi bagaimana dengan seseorang yang ingin mulai terjun ke dunia bisnis tapi modal masih minim sehingga
untuk membiayai tim belum ada atau sangat terbatas. Ini udah kita bahas ya. Jadi nggak ada ceritanya. Kalau saya ya, kalau nanya ke saya, nggak ada ceritanya kita mulai bisnis pakai modal uang yang besar gitu ya. Saya setiap bikin bisnis, setiap bangun sebuah perusahaan itu saya nggak bilang nggak ada pakai uang sama sekali. Ada, ya tetap ada uang yang dikeluarkan tapi nggak besar. Paling banter itu untuk bikin CV, ya bikin legalitas hukum, ya. Paling banter untuk itu. Jadi kalau untuk beli barang dan lain sebagainya itu jelas enggak, ya. Nanti sambil berjalan kita dapetin cash gitu ya, kita punya cash flow yang bagus, bisa nabung, nanti pelan-pelan bisa di-improve si bisnisnya. Jadi nggak ada cerita pakai modal uang besar gitu. Lalu yang keempat, dari Mbak Ulfa, saya sudah mulai buat all shop setahun ini. Udah ikut berbagai kelas, termasuk basic, convert selling, dan advance, tapi masih jalan di tempat. Kira-kira kenapa ya, Bang? Kenapa tuh, Mbak Resti? Biasanya yang jalan di tempat itu biasanya one man show. Jadi melakukan semua pekerjaannya sendiri. Oke. Jadi kalau di bahasan TSUW kan ada delegasi ya. Kalau kita terlalu banyak yang harus kita kerjakan, memang kita akhirnya tidak ada untuk kreatif ide lanjutnya itu akan buntu gitu kan. Tapi kayak saya kenapa teknis admin gitu kan, pekerjaan alhamdulillah sekarang ada ART gitu ya. Itu bukan berarti saya ongkang-ongkang kaki gitu. Seperti Bang Jen bilang, bukan berarti kita terus diem-diem jalan-jalan bisnis ngalir, nggak gitu. Tapi justru kita memikirkan hal-hal yang tidak bisa dilakukan orang lain seperti itu. Betul. Gitu. Iya, jadi kalaupun udah ikut kelas basic, convert selling, dan advance, nggak berhenti sampai di situ dong gitu ya. Betul. Nggak berhenti sampai di situ. Itu convert selling itu bagi saya itu modal dasar orang untuk jualan, ya. Ketika dia baru mulai jualan, dia butuh skill untuk jualan. Nah, itu modal awalnya supaya dia dapetin skill-nya dulu nih, dia dapetin feel dia jualan. Tapi nggak boleh sampai di situ berhenti karena ya dia harus naik yang tadinya dia masih reseller, dia harus naik jadi agen. Kenapa dia harus naik jadi agen? Supaya dia bisa punya reseller, ya, supaya dia bisa punya reseller. Apakah reseller nggak bisa punya reseller? Bisa, cuma kan diskon yang akan dibagi akan jadi kecil dong gitu, ya. Jadi misalnya reseller kalau mau punya reseller lagi ya bisa-bisa aja. Misalnya si reseller punya diskon 10%, ya. Dia pengen rekrutmen reseller lagi. Ya, dia tinggal rekrut reseller baru, dia tinggal bilang, kita bagi 2 ya. Diskonnya ya. Diskon saya 10% nih. Kamu dapat 5%, saya dapat 5%, ya. Kira-kira seperti itu. Nanti kalau misalnya dia udah naik jadi 20% diskonnya, dia tinggal bilang ke resellernya itu, diskon kamu saya naikin ya jadi 10%, ya. Kita bagi 2, 10%, 10%. Begitu seterusnya sampai ke level distributor punya diskon 30%, 40%. Kita punya tim yang kita bantu untuk berkembang juga gitu. Jadi kalau saya bilang ke teman-teman itu banyaknya kita coba berhenti berpikir memikirkan berapa target omset kita, ya. Nggak usah mikirin target omset kita. Yang perlu dipikirin itu adalah target omsetnya teman-teman di bawah kita, ya. Kenapa? Karena tanpa kita pikirin target omset kita pun, maksudnya gini, oke, kita desain nih, kita desain target omset kita, misalnya 2M, misalnya sebulan, ya. Tapi yang lebih penting, kita mikirin target omsetnya si tim kita, ya. Kita nggak perlu bilang target omset kita yang 2M ini ke teman-teman agen, ke para reseller, target omset kita harus sekian ya, gitu. Kita nggak usah bilang kayak gitu, ya. Kita tanya aja ke mereka, berapa target omset yang diinginkan bulan ini, ya. Berapa penghasilan yang diinginkan? Apa yang bisa saya bantu supaya target itu bisa tercapai? Ya, misalnya si reseller dan para agen ini masing-masing punya
Tapi pasti beda-beda ya. Misalnya reseller ada yang pengen punya omset 10 juta sebulan ya, di awal-awal gitu ya. 10 juta sebulan, kalau dia punya 100 orang reseller gitu ya, kalau misalnya 100 orang reseller, 100 kali 10 juta, itu udah 1 M sendiri, gitu ya. Betul ya? Jadi kalau kalau satu orangnya target omsetnya 10 juta dikali 100 itu sudah 1 M sendiri, ya. Jadi tinggal mikirin 1 M-nya lagi ya dari para agennya, kan nggak mungkin 10 juta dong gitu target omsetnya, pasti lebih besar ya. Jadi secara nggak langsung dengan kita fokus ke target omsetnya si tim kita sudah memenuhi target omset kita sendiri gitu ya. Jadi kita menggeser fokus kita. Kira-kira gitu. Oke, kita lanjut lagi. Oke, dari Mbak Lutfia. Seberapa lama untuk mengetahui bahwa bisnis di satu bidang itu mesti bertahan atau berganti bisnis di bidang lain? Padahal dirasa udah melakukan inovasi, evaluasi, dan perbaikan di berbagai sisi dan telah kontinu dilakukan namun belum berhasil berkembang. Kalau saya ketika sebuah usaha itu terlalu mengeluarkan effort yang besar, terlalu bikin capek, ya terlalu melelahkan dan nggak sesuai dengan nggak sesuai dengan yang dihasilkan, menurut saya itu segera close aja gitu ya, close aja. Silakan ganti dengan yang baru. Saya dulu pernah punya IO, walaupun IO-nya belum besar ya, masih acak-acak lah gitu ya. Tapi IO ini luar biasa menguras pikiran saya, luar biasa bikin capek. Dan akhirnya saya bilang, oke lah, udah stop aja lah gitu. Terlalu melelahkan gitu. Saya ganti dengan yang lain. Sampai berkali-kali ganti, baru ketemu dengan dunia online. Kira-kira gitu. Kemudian di saat situasi sebagai penerus usaha keluarga, padahal sama sekali belum mengetahui seluk bisnis tersebut, apakah tetap diperjuangkan dengan mempelajari dan mengembangkan atau dibiarkan mati? Sedangkan di situasi lain sedang meniti usaha sendiri yang sangat berbeda dengan usaha keluarga. Sebut saja di bidang fashion dan bidang pengeceran logam, ferro dan non-ferro. Saya termasuk orang yang diwarisi usaha keluarga, ya, dan saya nggak mau. Kenapa? Karena ya kalau sekarang sih saya enak ya bilangnya. Kenapa saya nggak mau? Karena penghasilan saya jauh lebih besar daripada usaha keluarga saya. Ya, enak sih ngomongnya sekarang enak. Tapi kalau dulu ketika penghasilan saya nggak jelas gitu ya, penghasilan saya masih ancur-ancuran gitu ya, untuk makan aja susah. Saya diwariskan saya bukan diwariskan, saya mau diperbantukan di usaha keluarga itu, saya susah gitu nolaknya gitu. Harus ada argumentasi yang yang alot lah gitu ya. Dan itu bikin suasana panas juga seringkali gitu ya. Nah, jadi saran saya silakan dikomunikasikan aja ke orang tua bahwa keinginan kita seperti apa gitu ya. Kalau kira-kira nggak mau dilanjutin gitu ya, kita nggak punya passion di bisnis itu, ya nggak usah memaksakan diri gitu. Karena bisnis itu menurut saya bukan cuma soal uang, tapi kita enjoy atau enggak menikmatinya gitu ya. Ya, misalnya ada orang yang bolak-balik nawarin saya gabung di sebuah bisnis yang sangat menggiurkan gitu ya. Tapi bagi saya itu nggak menenangkan. Bagi saya itu nggak bikin nyaman. Bisnis itu nggak sesuai passion saya. Jadi saya nggak usah lah maksa-maksain diri untuk ngerjain itu gitu. Ya, kira-kira gitu. Oke, kita masuk ke sini lagi nih. Ini kalau ada yang mau nanya langsung pakai suara boleh ya? Mumpung Mbak Resti masih ada. Oke, kita balik lagi ke grup chat.
Saya sudah gabung di tim Umi, tapi sekarang ini saya rasain nyari produsen yang mau terima distributor tanpa nyetok susah ya Bang. Harus deposit beberapa belas juta. Susah itu karena kita nggak punya value. Susah itu karena kita nggak punya bergain. Kayak Mbak Resti, pernah satu hari saya kenalkan dengan satu produsen fashion, ya, dan ini produsen besar ya, ini produsen udah besar banget, udah tua banget ini si produsen ini udah perusahaannya udah gede banget. Tapi Mbak Resti pede aja gitu ya ngomong ke si produsen ini, boleh saya lihat-lihat dulu nanti gitu ya. Saya ingat banget Mbak Resti ngomong gitu. Tapi syaratnya begini. Nah, waktu itu saya nggak tahu kelanjutannya kayak apa. Tiba-tiba Mbak Resti udah jadi distributor aja di produsen itu. Nah, dan saya tahu persis bahwa Mbak Resti nggak ngeluarin modal besar dan nggak ada stok juga gitu. Itu pakai deposit nggak Mbak? Yang itu Mbak? Cuma 10% doang. 10% dari? 10% dari sekian puluh juta. Oke, nah itu kan cuman 10% dari sekian puluh juta. Misal 50 juta gitu ya, berarti 10%-nya 5 juta ya Mbak? 5 juta. Ya. Nah. Itu pun sering, kalaupun segitu kan sehari balik modal udah balik. Nah, kecil banget lah gitu ya. Iya. Kecil banget. Jadi jangan ngeluarin modal yang kasarannya nggak cepet balik. Sayang, jangan biarkan uang kita ngendep di. Makanya saya nggak senang jualan di marketplace. Saya nggak mau uang saya cash itu nggak cepet balik gitu. Betul. Oke, itu ada Mbak Imas tuh. Saya agen Umi masih apa nih? Masih apa nih nggak kebaca. Saya masih sampel buat lihat kualitasnya. Soalnya siap. Produsen perlu belajar convert selling nggak? Produsen perlu belajar convert selling nggak Mbak? Wajib sih. Wajib ya? Kalau saya rasa meskipun produsen gitu ya, kalaupun dia terjunnya fokus di produksi, karena suatu saat dia akan butuh juga gitu untuk saya gini loh, cover selling itu bukan hanya untuk iklan, tapi cover selling itu hampir negosiasi, terus saya komunikasi dengan semua tim itu pakai cover selling loh Bang. Oke, gitu ya. Jadi semuanya sebenarnya ada cover selling gitu ya, di baik yang basic maupun advance. Makanya tadi pagi itu ada yang curhat sama saya, Umi gimana sih gimana orang itu, jadi ini posisinya dia kepingin end user itu nggak lepas dari reseller dia. Saya cuma ingetin lagi Mbak, di modul advance itu ada kan yang khusus gimana kita ngelatih semua tim kita untuk bisa nggak kayak yang itu loh Bang, screenshot tanya jawab, terus kita gitu kan ya, gimana menjawab yang benar segala macam. Itu kan kalau seprodusen tetap butuh kan Bang kayak gitu. Iya, betul. Komunikasi ya. Jadi kasarannya dia memang dia tidak nggak ngopenin end user, tapi bentar. Abang matiin. Jadi bentar ya. Terus jadi produsen itu bukan berarti dia harus canggih iklan, enggak, karena memang cover selling itu memang komunikasi ya. Komunikasi mana saya ngerasa banget tidak hanya diterapkan di iklan, tapi sehari-hari negosiasi sama kan yang saya rasain betul power untuk mempengaruhi gitu ya, membuat mereka kuat, itu saya dapatnya dari cover selling. Kan ada di modul advance kan, power enforce gitu kan, nyambungnya sama buku TSOW gitu. Jadi memang satu kesatuan, bukan berarti aku produsen kok aku nggak harus iklan gitu ya. Udah punya tim nggak, justru justru butuh kalau menurut saya gitu. Kita minimal
minimal bisa ngajarin timnya jualan gitu ya. Betul, itu yang penting juga. Ya. Minimal bisa ngajarin timnya jualan dengan elegan, nggak nyampah gitu ya. Nah, Ya yang elegan lah, yang cerdas gitu. iya, Oke, kita itu. sambung lagi. Oke, tapi kayaknya kalau produsen sih menurut saya lebih prioritas itu mending ke BOB ya Mbak ya? Iya nggak sih? Produsen BOB sistem ya, Bang? Iya, Ya, betul. jadi fokus ke sistem, fokus ke bangun timnya gitu ya. Betul. Kayaknya itu lebih urgent daripada convert selling, karena convert selling itu kan apa ya, teknis ujung tombak banget gitu ya. Iya. Ujung tombak banget. Betul. Nah, ujung tombak itu kerjaannya para reseller gitu, kerjaannya para marketer. Tamu saya yang bulan apa itu Bang, yang offline itu kan juga produsen juga ya. Yang BOB. Alhamdulillah sih sekarang Mbak Tiwi kan juga BOB kan. Suaminya juga itu produsen juga BOB ya, sistem ke sistem gitu. Itu bagus sih sekarang, alhamdulillah perkembangannya bagus juga itu. Iya. Oke. Kebetulan masalahnya sama Om. Saya masih dropship dan punya reseller. Saya bingung ya. Kenapa orang kalau nyebut dropship itu saya masih dropship ya gitu. Saya justru bangga loh dengan sistem dropship itu, saya bangga loh. Ya, Mbak Resti juga bangga gitu dengan sistem dropship gitu. Jadi itu bukan level terendah loh gitu ya. Itu bukan sebuah aib gitu. Itu bukan kasta. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa suatu hari nanti kita harus jadi distributor sampai jadi produsen gitu ya. Kita menganggap bahwa produsen itu adalah sesuatu yang harus dicapai, yang harus dimiliki oleh semua pelaku usaha online. Enggak gitu ya. Karena produsen itu bukan kasta tertinggi di dunia bisnis gitu. Ya. Jadi pakai gelas baru, gelasnya kotor. Saya dan Mbak Resti yang posisinya sebagai distributor ya masih pakai sistem dropship gitu. Kalau kita disuruh nyetok itu kita nggak akan mau gitu. Pernah kemarin nyetok dan ujung-ujungnya agak jadi trauma ya Mbak ya. Ambiar. Udah cukup ya Bang buat pelajaran. Justru kalau saya sendiri malah nggak mau jadi produsen. Nah, jadi nggak mau jadi produsen ya? Nggak ada kepikiran buat jadi produsen malah. Iya, karena ya setiap orang punya passion-nya, punya dinamika yang beda-beda. Kalau misalnya kondisinya masih keluarga muda gitu ya, anak satu, kemudian punya modal besar, apalagi nggak punya kesulitan finansial, punya banyak waktu, ya oke lah, boleh lah, silakan jadi produsen gitu ya. Tapi untuk anak 5 gitu ya. Ampun. Anak 5, kemudian masing-masing anak butuh perhatian yang khusus. Wah, itu kebayang lah gitu ya kalau jadi produsen kayak apa. Gitu. Oke. Terus si reseller ini join ke supplier saya. Memang harus kita japri ya untuk komitmennya bagaimana? Soalnya kerasa bedanya. Ini gimana Mbak? Bentar. Saya cerna dulu pertanyaannya. Ngopenin reseller, sejak ikut kelas ini baru aja fokus di yang mana sih Bang? Ini loh dari Mbak Ike. Dari Mbak Ike yang mana tadi? Agak di atas ya, agak di atas. Oh, masalahnya sama saya masih dropship ini. Soalnya kerasa bedanya kalau ikut supplier jelas posisinya sama dengan saya, jadinya si reseller ini. Ya apa sih? Jadi ujungnya sama gitu posisinya Mbak. Komitmen itu sebenarnya sejak awal Mbak, sejak awal gabung sama kita itu sudah ada komitmen gitu. Gini loh, kalau kita itu kadang fokus sama hal-hal yang
Caranya menurut saya makanya ajarin saya untuk fokuslah sama hal-hal yang produktif gitu. Kasarannya sesuatu itu mengganggu dan apa ya, nggak bikin menghasilkan, nggak usah di ini. Makanya kayak reseller mau pindah gitu, merasa ini itu gitu, saya malah lepaskan yang model gini. Kalau reseller yang udah dari awal komitmen saya mau belajar Umi, saya mau mendampingi, kasarannya udah dari awal gitu, itu saya justru senang gini. Tapi kalau dari awal sudah neko-neko ya Bang, kasarannya apa ya, merasa sama atau apa, itu ya udahlah, kalau kamu memang nggak nyaman sama aku boleh kok, saya persilahkan gitu untuk ikut yang lain. Saya selalu seperti itu. Biar kita energinya nggak habis untuk satu orang, padahal ada ratusan orang yang butuh kita, kasarannya kayak gitu. Betul. Kayak gitu sih Mbak Ika. Oke, gitu ya. Terus ini dari Mbak Cayati, saya agennya Mbak Erna. Mau tanya gimana cara kita bisa autopilot. Seperti Umi kan udah nggak ngurusin transfer ke supplier. Sekarang ini saya masih ngurusin cek mutasi dari reseller, terus transfer ke supplier atau distributor. Kalau laporan penjualan bulanan sekarang ini sudah admin yang buat. Saya paling malas ngecek laporannya. Jadi saya percaya aja. Gini gimana ya, Mi? Gimana tuh, Mbak? Kalau untuk awal Mbak, saya sendiri kan awal juga cek mutasi sendiri, cek laporan sendiri gitu ya. Memang semua berproses, dinikmati. Tapi kita tentukan sendiri target kita maunya sampai kapan gitu. Makanya kenapa saya bilang sistem itu penting. Nah, itu memang nggak bisa belajar cuma sehari 2 hari. Nah, di BOB asli ya, bukan BOB. Di BOB nanti itu akan paham gitu. Jadi akan paham gitu loh, harus ngapain nanti gitu Mbak Cayati. Jadi memang harus berproses ya. Oke. Ini ada lagi Mbak Khairul. Semua itu nggak ujuk-ujuk saya enak. Ibarat naik lompat itu kan pertama nggak langsung 500 meter. Jadi kalau bisa dikit-dikit tapi terus naik kayak gitu. Nah itu memang belajarnya pelan-pelan ya gitu, nggak langsung ujuk-ujuk bisa gitu. Nanti gitulah Mbak gitu. Males ya, semua orang nggak apa-apa sih, boleh males, tapi untuk sesuatu yang urgent ya, sesuatu yang penting malesnya ditunda dulu gitu. Nanti sampai nyari ketemu Mbak Cayati orang yang pas buat dipercaya handle semuanya. Kalau saya memang terus terang sekarang kan transfer ke produsen memang semua admin gitu. Jadi uang saya memang di admin, saya terima gajian sebenarnya tiap bulan gitu. Ya itu proses, nggak langsung gitu. Oke. Ini ada Mbak Khairul. Umi, saya masih bingung ngopenin reseller. Sejak ikut kelas Umi, ini ada 8 reseller Umi. Baru juga fokus di baju anak dari Umi, tapi banyak yang jualan produk lain juga. Semua masih saya handle karena saya juga baru bagi diskon sama mereka. Jadi pertanyaannya apa ya? Nggak ada tanda tanya berarti bukan pertanyaan. Pertanyaan. Dari Mbak Okta, Umi gimana caranya untuk memotivasi tim kita biar pada action mencapai targetnya? Gimana cara yang motivasi tim? Motivasi tim itu gimana ya? Ini aja sih Mbak, kalau motivasi itu sebenarnya saya lebih senang cerita aja. Jadi cerita aja nih, saya punya target sekian gitu, saya cara apa yang saya lakukan gitu. Motivasi itu lebih ke ini aja Mbak, ya sama Bang Jan tadi loh, ngajarin buat mereka bikin aja. Ajak mereka bikin targetnya masing-masing. Gitu. Habis itu sharing, nah langkahnya apalah aja, kira-kira yang mau, saya biasanya gini, oke, Mbak mau target, ngomong kayak tadi tuh ada agen ya, dia punya 1.000 reseller Bang. Oke. Dia punya 1.000 reseller, tapi dia belum nyampe omset ratusan juta. Terus saya harus ngapain Umi gitu. Nah, saya gini, Mbak targetnya apa gitu. Aku targetnya pengen 1M nih, 9 digit gitu 1 bulan. Oke, dari sekarang timnya ada berapa gitu. Saya tanya. Jadi mending kalau memotivasi tim itu bisa di grup, bisa wapri gitu ya. Ajak aja mereka ini. Terus
rencananya Mbak untuk capai itu apa aja. Nanti kalau ada yang kurang baru saya tambahin gitu aja Bang kalau motivasi sebenarnya. Gitu aja. Yang jelas supaya tim kita itu tahu harus ngapain sih ya. Gitu. Iya, betul. Oke, terus ini biar admin bisa cek mutasi rekening gimana ya Bang? Saat ini kan belum bisa pakai rekening CV yang all in one jadi satu, sedangkan saya nggak mau pakai rekening admin. Gimana solusinya? Bikin satu rekening yang pakai nama kita dan itu apa ya? Tapi ada bank yang ini sih ya, ada bank, pokoknya cari bank yang bisa misah gitu. Si user ID internet bankingnya atau mobile banking itu bisa misah gitu. Jadi nggak bersatu. Kalau kayak Mandiri itu bersatu ya, dia nggak bisa misah gitu. BCA yang bisa misah akunnya itu bisa misah. Ya, ya intinya sih gitu. Tapi usahakan bisa di-share juga Bang mutasinya. Bisa di-share. Gimana tuh? Di-share bisa, gimana? mutasinya tinggal di-share aja ke admin. Iya. Saya biasanya sih kalau ini yang penting kita yang mereka ngecek. teliti ya waktu cek mutasi. Kita bukan, yang jadi bikinin gitu. Ada di aplikasi itu kan ada sistem share gitu ya. Jadi kelihatan semua gitu loh. Dia suruh ngecek di akhir hari aja. Oke. Tapi tanpa dia masuk ke akun kita kan gitu. Iya, tanpa masuk, tinggal ngecek aja. Oke. Ada itu. Gitu berarti ya. Iya, bisa. Oke, terus tanya ke Umi ya. Tips dan saran dong buat rekrut admin online. Sampai sekarang kendala masih di admin online untuk produk Palu Gada. Sementara reseller untuk yang Palu Gada masih sedikit. Tipsnya itu gampang kok sebenarnya, cari yang dari tim kita, dari reseller kita. Saya banyak admin tuh dari reseller saya sendiri. Terus akunnya dicek juga. Saya biasanya stalking akunnya dulu. Akunnya nggak nyinyir, nggak alay, nggak suka gosip, nggak suka cerita aib, itu lolos gitu. Terus yang kesekian saya selalu nanya, Mbak mau nggak jadi admin saya? Tapi ini sistemnya fee ya, bukan gaji. Saya selalu seperti itu. Terus masih kecil ya Mbak. Kalau ketika mereka bilang nggak apa-apa, Umi, saya juga sama belajar, itu udah masuk lolos. Itu aja sih Bang kalau saya. Oke. Tapi kalau dari awal udah aku mau gaji sekian-sekian, nggak bakal saya terima. Iya. Bakal gitu. ini ciri-ciri bakal ngerepotin tuh. Nah, bakal rewel gitu. Iya. Oke. Oke gitu ya kawan-kawan, teman-teman, sudah mau maghrib dan ini makasih banyak nih Mbak Resti atas wejangan-wejangannya. Saya saranin teman-teman seperti yang saya bilang tadi, boleh ikutin yang belum kenal sama Mbak Resti ya, yang belum kenal boleh ikutin akunnya, nanya ke beliau apa yang harus saya lakukan sekarang. Jadi cara yang paling mudah untuk mencapai satu titik itu kan kita nanya aja ke orang yang sudah mencapai titik itu gitu loh. Jadi tanya ke dia, kemarin lewat jalan mana sih gitu. Ya. Jadi nanti insya Allah dia akan ngasih tahu kita lewat jalan mana yang efektif, yang bahkan kalau misalnya dia sebelumnya udah kejeblos di satu lubang, kalau dia baik dia akan bilang jangan lewat yang ini ya, lewat yang ini aja. Kemarin saya kejeblos di lubang yang ini gitu ya. Nah, teman-teman yang ada rencana untuk ikut kelas BYOB yang tanggal 22 Juni nanti, saran saya ikutnya lewat Mbak Resti ya, biar Mbak Resti itu tanggung jawab nanti. Kalau daftarnya langsung ke admin, ya paling si pemateri aja yang kontrol. Cuma kan si pemateri kan ini kontrolnya banyak ya. Jadi saya saranin ke satu orang yang bisa kita terus-terusan nanya, kita terus-terusan konsultasi. Nah, Mbak Resti itu orangnya sangat ngembong kalau soal kayak gitu. Jadi ya mending ke beliau aja deh gitu ya. BYOB Juni ya online karena
belum memungkinkan untuk offline ya, tapi insya Allah ke depannya ya akan balik lagi ke offline. Mungkin 2 bulan atau 3 bulan lagi, Allah alam belum tahu sampai kapan. Kita lihat situasi wabah hari ini ya. Oke, gitu kawan-kawan. Mudah-mudahan bermanfaat sharing kali ini. Kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.